Warung nasi peda pelangi, salah satu makanan rumahan yang saat ini lagi hits di kalangan warga SCBD nih soy makan. Meskipun tempatnya yang nyempil, tapi kalau datang ke sini siap-siap rame pol. Mulai dari nasi peda pelangi yang simple hingga makanan rumahan lainnya. Selanjutnya, ada lagi nih makanan yang enak juga nih soy makal, yaitu nasi lidah gentong mas. Irisan lidah yang tipis dicampur dengan bumbu rempah khas gentong mas, dijamin bikin lidah kita ikut bergoyang-goyang. Aduh duh, nggak bisa nih makanan enak dianggurin. Kalau gitu langsung aja kita kuy kuy kuy. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, sapa Sohib Makan. Sohib Makan, hari ini Oki ada di Jakarta Pusat nih Sohib Makan. Di area SCBD, di area gedung-gedung tinggi. Dan di episode kuliner hari ini Sohib Makan, Oki ingin membuktikan ke Sohib Makan yang nonton kalau makanan di daerah SCBD ini masih banyak yang terjangkau dan enak dan pastinya harus viral. Saatnya pembuktian ke Sohib Makan, apakah ada makanan enak terjangkau di daerah SCBD? Langsung saja kita buktikan di Kuliner Kuy Kuy Kuy. Sohib Makan, kita masih mencari pembuktian apakah makanan-makanan yang ada di area SCBD itu adalah makan-makan mahal. Hari ini akan kita buktikan, kita akan mencari makan-makanan di daerah SCBD yang terjangkau tapi enak Sohib Makan. Nah, Oki sudah menemukan tempatnya ini viral Sohib Makan. Penasaran kan viralnya seperti apa? Pas di depan Oki udah ada. Let's go, kita kemon. Pak, saya makan. Ini dia Sohib Makan, tempat makan yang viral banget di SCBD. Nasi peda pelangi, bawa lidah pulang. Dan kebetulan banget nih yang viral tuh Mbak Nadia, sekaligus ownernya. Ada di depan Oki Sohib Makan. Halo Mbak Nadia, apa kabar? Baik, Saya Oki Mbak, dari Mas Kuliner. Oki. Hai. Pengen membuktikan ke yang nonton nih Mbak, kalau makanan-makanan di SCBD itu ada tempat makan yang enak dan harganya terjangkau. Oke. Nah, Oki pengen membuktikan, bener nggak di sini Mbak? Kalau dibilang terjangkau tergantung kantong masing-masing Tergantung ya. kantong masing-masing. Dan pilihan masing-masing. Betul. Kalau nggak kalap insya Allah aman. Tapi kalau kalap bukan tanggung jawab saya. Jadi yang kalap itu balik lagi ke tanggung jawab sendiri ya. Iya. Nah, ini apa sih Mbak yang ngebuat ini viral? Apa tuh kenapa nasi peda namanya? Nasi peda pelangi. Oke. Yang bikin ini viral nggak tahu jujur. Tapi nasi peda itu adalah masakan ibuku. Yang emang dari zaman kita sekolah itu jadi makanan favorit teman-teman yang main ke rumah. Oke. Akhirnya pada satu keresahan hati ketika jadi corporate karyawan kantor lama banget, terus saya merasa bahwa kayaknya ini bisa dijual. Betul. Gitu. Akhirnya teman-teman beli, saudara-saudara beli sampai open PO, terus akhirnya sampai memutuskan akhirnya buka warung. Dari tahun berapa buka ini Mbak? Kita udah ada 2018. Berarti udah lama tuh ya, dari 2018 sampai 2024, berarti ada sekitar 6 tahunan. Wah, saya akan buktikan ini Mbak Nadia, kira-kira menu apa yang rekomendasi untuk saya coba nih Mbak? Kalau berdasarkan cerita sejarahnya, pertama kali kita menjual hanya peda pelangi. Jadi itu wajib dicobain, karena namanya juga warung nasi peda. Jadi dulu kita cuma jual satu menu itu, terus yang kedua kita sandingkan dengan menu eyang. Jadi menu ibu ketemu menu eyang, itu ada cumi hitam manis. Satu generasi tuh, Iya. beda generasi tapi satu turunan. Bener. Mereka bisa masak, aku nggak bisa masak. Bisa makan. Bisa saya makan. Bisa makan, penikmat. Abis itu ada lidah cabai hijau, ada ayam suwir, ada sate tuna. Nah ini ada spesial menu juga, ada ayam betutu sama cakalang yang jadi seasonal menu kita. Boleh buatin Mbak. Nah tapi saya lihat tadi depan tuh ada tulisan logo nasi baik, itu maksudnya kayak gimana ya Mbak? Nasi baik. Nasi baik. Ah, kalau kamu gimana tuh mikirnya? Nah, mikirnya kalau aku nasi baik, nasi yang ramah tamah, enak di mulut. Benar. Kalau enak udah pasti. Kalau menurut mulutku itu enak karena tetap pulen. Betul. Terus nasinya putih, jadi bukan nasi merah, nasi hitam. Tapi memang nasi peda pelangi sejak 2020 udah beli berasnya langsung ke teman-teman kita petani. Jadi kita punya 4 teman kelompok tani, ada di Solo, Seragen, Nganjuk, sama satu lagi di Jogja. Dari pendapatan orang beli nasi, dari nasi itu si petani dapat
Nih bagiannya. Ya. Jadi kita ada namanya beras bike movement, itu gotong royong lewat sepiring nasi. Berarti setiap nasi yang kebeli udah fair trade ke petani, yang mana petaninya juga nanamnya ramah lingkungan, jadi baik buat tanah juga. Insya Allah kalau tanahnya sehat, kita juga sehat. Wah, berarti ini secara langsung mensupport untuk petani lokal kita nih, Mbak. Iya. Keren banget. Ya udah, buatin yang terbaik. Saya tunggu di depan ya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Nadia. Terima kasih. Berapa banyak nih makannya? Banyak-banyak. Ini dia Sohib Makan, makanan nasi peda pelangi yang lagi viral dan booming banget. Dalam sehari bisa menyediakan lebih dari 10 menu andalan dan pastinya semua makanan yang ada di etalase ini ludes habis. Dan Sohib Makan tahu nggak nih, makanan yang disajikan di warung nasi peda pelangi ini benar-benar makanan rumahan. Bahkan nih, kita bisa menikmati makanan-makanan masa kecil. Masakan yang dibuat dengan hati dan memiliki cerita nostalgia. Dijamin nggak akan gagal deh Sohib Makan. Penasaran kan sama rasanya? Kalau gitu langsung aja kita sikat di meja makan. Ini dia Sohib Makan. Jadi ini ya Mbak, saya makan ya Mbak. Silakan Terima dihabiskan. kasih. Harus dihabiskan Sohib Makan. Selamat makan ya. Tolong sini, bantuin. Syuting. Selinguk bawain. No, sini. Biar dimanfaatkan. Yuk, let's go. Makannya sendiri, diangkatnya berdua. Nasi peda pelangi, bawa lidah pulang. Ini dia Sohib Makan yang viral di media sosial. Inilah menu-menu Sohib Makan. Ada apa aja, langsung aja kita lihat Sohib Makan. Di sini ada atasnya itu yang pertama ada keripik kentang, terus ada telur ceplok, terus ada cumi hitam Sohib Makan. Nah, ini nih sesuai namanya, ini dia nasi peda pelangi itu yang ini nih Sohib Makan. Jagung terus pakai ikan peda gitu. Sama ini Sohib Makan yang terakhir, lidah cabe hijau. Terus yang di sini ini dia sate tuna Sohib Makan. Jarang banget bisa nemuin sate tuna. Ukurannya gede banget, terus ada sambelnya, sama dikasih gorengannya yang bener-bener Indonesia banget. Dessertnya juga dessert Indonesia banget. Ini ada donat kampung, sama terakhir ada panada Sohib Makan. Wah, sama minumnya es telang Sohib Makan. Yang mana dulu kita coba? Yang pasti yang viral dulu nih kita cobain. Nasi peda pelanginya. Telurnya, kita pakai cuminya, pakai lidah cabai hijau, keripik kentangnya di atas, sama nasi peda pelangi di atas. Kita ambil. Wah, selamat makan Sohib Makan. Kita cobain. Ini enak banget Sohib Makan. Jadi lidah sapinya itu tuh lembut banget. Yang paling suka itu sambal cabai hijaunya tuh nyerap banget ke dalamnya. Jadi si daging lidah sapinya itu terasa banget bumbunya. Seperti yang tadi Mbak Nadia bilang, dibuatnya pakai hati. Dari neneknya, mamanya buat si Mbak Nadia penikmat makanan. Wajar aja kalau Mbak Nadia itu menikmati makanan ini dan dijual laris sampai viral karena rasanya enak banget. Indonesia banget Sohib Makan. Kita cobain yang viralnya ini, Sohib Makan tanpa nasinya kita cobain nih. Nah, jadi peda pelanginya itu ada jagung, ada ikan pedanya, dioseng-oseng barengan sama si jagungnya. Dari si bumbunya aja tuh udah enak, apalagi tambah sama jagung sama si ikan pedanya. Dia rasanya gurih banget, asinnya tuh asin Indonesia banget ya. Jadi ada pedas, asin dari si pedanya. Enak banget Sohib Makan. Sekarang kita penasaran sama sate tuna. Biasanya kan kalau tempat-tempat makanan seperti ini, itu jualnya tuh sate kulit, sate kerang, sate ayam. Sekarang ini sate tuna Sohib Makan. Ukurannya gede banget, kita cobain ya. Sohib Makan lihat, si daging tunanya yang di dalam itu berubah warna coklat itu karena apa? Karena si bumbunya nyerap ke dalam. Dan rasanya itu asin dan didominasi sama rasa pedas. Enak banget kalau pakai nasi. Dia rasanya smoky, bumbunya berasa, terus daging si ikannya lembut, bakarannya juga pas. Kita cobain minumnya dulu Sohib Makan. Es telang. Habis pedas-pedas,
dikasih es telang. Kalian bisa lihat sohib makan dengan suasana ditutup sama pohon-pohon kayak gini, terus makanannya pedas-pedas asin, terus minumannya segar, nikmat mana lagi. Bunga telang selasih, terus ada jeli kelapa, semuanya lengkap, segar banget sohib makan. Ya udah, saatnya Oki habisin makan ini. Selamat makan. Sesuai dengan tagline-nya, bawa lidah pulang. Emang nggak main-main ya sohib makan. Semua makanan enak yang membuat siapapun yang makan ingin kembali membawa lidah ke masa-masa indah saat makanan rumah menjadi tempat terbaik untuk kita pulang. Rasa makanan yang dibuat dengan hati akan menghasilkan makanan yang luar biasa. Rasa rindu dengan masakan orang tua terbayarkan sudah dengan kenikmatan yang luar biasa. Enak banget sohib makan, bener-bener ya, ini nasinya nggak bohong. Dia itu ngebuat lidah nggak pengen berhenti sohib makan. Jadi di sini itu ada pesan dari ownernya Mbak Nadia, makanan itu harus habis. Itu karena apa? Supaya kita nggak buang-buang makanan, terus juga mengurangi sampah juga sohib makan. Oki masih nggak nyangka sohib makan, di area SCBD ini, daerah-daerah gedung seperti ini, ternyata ada tempat yang hidden game, yang bener-bener makanannya itu makanan rumah dan harganya sangat terjangkau. Dan tempatnya kalian bisa lihat adem banget nih sohib makan. Satu lagi yang belum Oki coba, kita cobain dulu, ini dia sohib makan. Donat kampung dan panada. Yang mana dulu ya? Yang kita cobain ini dulu ya, panadanya dulu. Kita belah sama-sama sohib makan. Ayamnya sohib makan besar-besar. Kalian bisa lihat isinya itu banyak banget, berlimpah gitu sohib makan. Si rotinya itu empuk banget, gurih, jadi dalamnya empuk, yang bagian luarnya itu garing, crunchy gitu, jadi sensasinya itu lembut dan kriuk. Donat kampung itu kalian udah pasti tahu ya sohib makan, bentuknya seperti ini, dia polos aja, terus dikasih gula bubuk kayak gini. Simple, tapi enak banget. Ini bener-bener makannya kayak di rumah nenek, di depan halaman. Jadi makanan-makanan itu makanan-makanan rumahan saya makan. Si donatnya itu benar-benar enak saya makan. Jadi matangnya sampai dalam ya. Si donatnya itu udah ada rasa, ditambah gulanya, jadi membuat dominan rasa manis. Cocok banget dari makan yang asin-asin ini langsung dikasih dessert. Donat kampung, nostalgia banget. Enak gimana banget, makanannya? Enak banget Mbak Nadia. Mbak duduk sini Mbak. Alhamdulillah. Boleh sini. Aku tuh nyamperin karena terharu ternyata kalian kamu makannya habis. Bener, karena kalau makanan itu enak banget Mbak. Oke. Bener, karena kalau nggak enak pasti nggak akan habis. Alhamdulillah. Memang karena kita ngingat masa-masa kecil kita loh Mbak. Bahkan nih Oki makan donat ini ingat kalau waktu zaman-zaman waktu di rumah makan donat tuh belepotan. Jadi benar-benar ngebuat yang datang ke sini nostalgia ke masa kecil lagi. Jadi ini ya berhasil sesuai tagline bawa lidah pulang di tengah gedung tinggi menjulang ya. Bener banget konsepnya. Tapi memang konsepnya gimana kayak gini Mbak? Memang awalnya kepikiran kayak gimana tuh? Tempat-tempatnya adem, ada pohon-pohonnya. Kalau konsep sendiri nggak pernah kepikiran karena memang dulu ada kesempatannya untuk jualan di sini. Terus akhirnya kita coba dari apa yang ada kita maksimalin dan kita juga mulainya cuma mulai dari tadi peda aja satu menu terus baru bertumbuh banyak karena ya banyak ngobrol sama teman-teman yang makan di sini. Jadi awalnya konsepnya to go, silakan beli makanan, makan di kantor masing-masing tapi pada ngejogrok ya di sini. Akhirnya kita bikin warung di ya untungnya masih ada pohon, makasih juga sama pohon. Makanya tadi aku bilang kalau makan harus dihabisin ya karena nanti kalau nggak pohonnya sedih. Soalnya rame kan nanti ini mau jam makan siang rame di sana tempat piring kotor itu bakalan banyak banget nasi. Jadi kalau satu orang ninggalin satu butir, aku dalam setahun bisa berapa kilo? Kasihan petani-petani kita juga kan Mbak, bener kasihan menghargainya. kita juga pedagang. Bener. Terus saya makan tuh pesan moral buat kalian kalau makan dimanapun makanannya harus habis ya.
Oke. Thank you. Pokoknya sukses terus buat Terima Mbak. kasih loh banyak ya, udah Mbak. main kembali lagi ke sini. Pasti Mbak, saya mau bawa lidah pulang Mbak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih. Kira-kira berapa rating makan di nasi peda pelangi bawa lidah pulang? Ada ratingnya adalah kita beri 10. Itu dialah Sohib Makan. Buat Sohib Makan yang pengen merasakan sensasi makan makanan rumah tapi dikelilingi sama gedung-gedung tinggi di Jakarta, khususnya di SCBD, langsung aja datang, alamatnya ada di bawah sini Sohib Makan. Oh dia. Oke, sekarang kita akan cari makanan-makanan selanjutnya. Apakah ada makanan-makanan yang terjangkau di area pusat kota Jakarta? Tapi kuliner, kuy. Nasi lidah gentong mas. Ini sih makanan yang udah nggak usah diragukan lagi lah keenakannya. Makanan simple, tapi rasanya nggak sesimpel itu. Rasa daging lidah yang dikombinasikan dengan bumbu rempah khas gentong mas ini bikin makanan ini jadi bener-bener kompleks dan berbumbu. Sesuai dengan lidah orang Indonesia nih Sohib Makan. Masih mencari makanan-makanan yang terjangkau di SCBD. Nah, ini pembuktian untuk Sohib Makan. Ternyata di SCBD itu masih banyak makanan-makanan yang ramah di kantong Sohib Makan. Pas banget di belakang Oki ini udah ada nih nasi lidah sapi spesial. Nah, harganya terjangkau nggak nih di SCBD? Daripada kita ngobrol terus nih, mending kita langsung masuk aja Sohib Makan. Let's go. Kita tanya dulu nih sama Mas. Mas Bro, apa kabar Mas Bro? Baik, Mas, baik. boleh dipakai? Waduh, kenapa saya yang pakai ini? Iya, nggak apa-apa. Nah, itu lebih keren Mas. Sohib Makan. Ini nih, kita harus tanya dulu. Kenapa namanya nasi lidah sapi spesial Mas? Namanya lidah sapi spesial, karena lidah Mas. Gimana? Karena lidah dan olahannya spesial. Lidah sapi spesial. Lidah sapi spesial tuh begini nggak Mas? Enggak. Enggak dong. Coba Mas gimana? Kalau itu kan lidah Lidah orang gitu ya Mas ya? jadi sapi semua. Berarti ini makanan ciri khas mana sebenarnya Mas? Ciri khas Madura sebenarnya. Sebenarnya ciri khas Iya. Madura. Kira-kira menu apa aja yang ada di sini yang spesial, yang recommended banget Mas? Di sini yang paling recommended nasi lidah. Cuman orang-orang favoritnya Banyak. banyak. Berarti saya boleh lihat menunya dulu ya Mas, saya baca Boleh, dulu ya. Boleh. Oh iya. Bacanya kayak gitu Oh, dong. gimana dong? bacanya, Gimana Mas? bacanya benar? Oh iya. Oh ini saya mau pesan ini Mas, nasi lidah spesial 1. Terus saya pesan ini nih, nasi tulang muda, nasi krengsengan sapi. Boleh Mas? Benar, itu aja. Itu aja Mas, sama minumnya yang paling mahal. Yang paling mahal. Es teh manis. Yang paling best seller harusnya, yang paling mahal. Yang paling mahal aja Mas, es teh manis. Makan nasi tanpa garam seperti hampa banget rasanya. Eits, tapi tenang, kalau di nasi lidah gentong mas ini dijamin nggak akan hampa. Apalagi nih, kalau makanannya disiram sama sambal cabai yang pedesnya bikin meremelek. Aduh, ini sih dijamin cocok. Mau makan pagi, siang, sore, malam, semuanya nikmat. Nasi lidah sapi spesial Sohib Makan. Makan di daerah SCBD ternyata kita menemukan makanan-makanan Indonesia seperti ini Sohib Makan. Dan harganya nih bocorannya itu 30.000 Sohib Makan. Tadi Oki udah pesen ini, nasi lidah sapi spesial, terus ada juga nasi krengsengan. Jadi krengsengan ini tuh sapi juga. Kalau ini dia Sohib Makan, nasi tulang muda. Jadi tetap bahannya itu adalah sapi. Ini mungkin
lebih ke sapi muda kali ya soal makan. Jadi kalau sapi muda itu lebih empuk kayaknya. Oki penasaran banget sama nasi lidah sapi spesial ini. Jadi lidah sapi biasanya tuh Oki ya, mungkin soal makan juga sering nyobain lidah sapi itu di sate Padang. Tapi sekarang dijadiin kayak ini. Jadi atasnya itu kayak ada serundeng-serundengnya gitu soal makan. Nih, kita lihat. Nah, ini dia. Kita cobain dulu sapi lidah spesial. Lidahnya empuk banget, berarti kelihatan banget semasa hidupnya sapi ini nggak pernah ngejulit. Jadi saya makan, bayangin, serundeng dikasih ayam, itu enak. Dan ternyata serundeng itu dicampur sama lidah sapi, enaknya berkali-kali lipat. Dan empuk ternyata, dan nggak amis saya makan. Coba kita cobain pakai nasi saya makan. Enak banget, beneran. Soy makan percaya nggak, ini Oki datang ini kebetulan lagi jam 1. Yang datang itu nggak berhenti, mulai dari orang-orang kantor. Kalau udah rame, itu udah menandakan harga terjangkau dan rasanya enak. Udah buat soy makan yang suka pedas, ini sambalnya juga, sambalnya katanya sambal bawangnya ini pedas banget. Jadi buat kalian yang suka pedas bisa pakai ini soy makan. Sekarang kita cobain nasi krengsengan. Jadi krengsengan itu sebenarnya sapi yang dicincang-cincang dan bumbunya seperti ini sama kamu. Kalau ini lebih berkuah-kuah ya. Kita cobain dulu kuahnya. Wow. Jadi dia manis. Ini sama sekali tidak ada pedas, di sini tuh manis dan asin. Kita cobain sapinya pakai nasi. Jadi si kecapnya itu nggak terlalu manis, nggak bikin enak soy makan. Nge-mix banget rasa asin dan manisnya, dan daging sapinya empuk banget. Kalau soy makan nggak percaya, lihat nih. Sekarang kita cobain nasi tulang muda. Bentukannya seperti ini tulang, aku juga nggak tahu gimana. Kita cobain ya. Rasanya hampir sama yang lidah sapi, tapi ini punya sensasi yang berbeda ya, karena dia kriuk. Tulangnya nggak tahu kenapa soy makan, jadi itu bisa digigit, bisa ditelan. Nih, teksturnya. Bayangan Oki nih soy makan tulang, berarti kita makannya itu cuma ada di serpian-serpian tulang itu ada daging. Ternyata dia, nih, empuk banget. Dan enak banget soy makan. Meremelek, itu udah jadi reaksi yang pasti akan keluar kalau menikmati nasi lidah gentong mas ini. Makanan yang terlihat sederhana, tapi rasanya ngalahin makanan-makanan mewah lainnya. Definisi makan enak, nggak perlu ribet. Yang bikin lagi sih soy makan, bumbu-bumbu rempah yang diaduk dengan nasi hangat, dijamin nih kalau makan 1 piring kurang, makan 2 piring juga kurang. Aduh, bener-bener luar biasa soy makan. Jangan khawatir, nasi lidah gentong mas ini buka 24 jam. Jadi mau makan kapan aja di mana aja, bisa soy makan. Langsung aja deh cobain, dijamin recommended untuk soy makan. Jadi Oki punya rekomen untuk soy makan kalau datang ke sini. Kalian wajib banget pesan nasi tulang muda sama nasi sapi lidah spesial. Kalian kalau bisa datangnya di atas jam 1, jam 2 ke atas karena itu rame banget yang pesan. Dan buat kalian yang pengen datang ke sini, alamatnya ada di bawah sini. Langsung aja cek di Google Map, itu pasti udah ada ya. Dan bukanya itu dari jam 11 siang sampai jam 4 pagi. Setiap hari buka. Berapa rating makan di nasi lidah gentong mas? Ratingnya adalah 10++.
sohib makan. Enak banget. Pokoknya buat kalian yang pengen memberikan rekomendasi untuk kita, ide-ide makanan atau restoran di seluruh Indonesia, langsung aja DM ke kita di Instagramnya di @kulinerbtv. Nanti kita bacain dan nanti kita datangin satu-satu ya sohib makan. Oke, sebelum Oki pamit, seperti biasa ada pesan moral untuk kalian yang nonton kuliner. Itu. Sampai ketemu lagi di next episode. Kuliner, kuy kuy kuy. Pengcawa.